Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa dari kelas 004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai panduan observasi terkait perkembangan peserta didik. Adapun aspek yang diobservasi meliputi perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Kemudian, motivasi peserta didik, etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan perkembangan motorik. Pada aspek perkembangan fisiologis, indikatornya meliputi menggunakan alat tulis dengan benar, melakukan kegiatan kebersihan diri, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, mampu menulis dengan rapi, tinggi badan sesuai rata-rata pada umumnya, memiliki proporsi tubuh yaitu kesesuaian tinggi dan berat badan yang baik. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang baik. Aspek yang kedua yaitu perkembangan psikologis. Yang pertama mengenai perkembangan kognitif. Indikatornya yang pertama, berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, peserta didik melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Yang ketiga, berani tampil atau presentasi di depan kelas. Keempat, mampu berpikir kritis. 5. Mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Yang keenam, mampu melakukan penalaran logis dengan benda-benda konkret. Yang ketujuh, mampu mengingat sesuatu dan mengingat dengan baik. Yang kedelapan yaitu mampu berhitung dengan baik. 9. Mampu memecahkan masalah. Dan yang ke-10, mampu mengembangkan ide dan kreativitas. Aspek perkembangan psikologis yang kedua yaitu mengenai perkembangan emosi. Indikatornya meliputi yang pertama, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Yang kedua, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan wajah yang ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Yang keempat, dapat mengendalikan emosi saat menghadapi masalah. Yang kelima, mampu mengikuti pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Keenam, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketujuh, mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik. Yang kedelapan, mampu menunjukkan sikap bangga dan empati terhadap sesuatu atau seseorang. Dan yang kesembilan yaitu tidak mudah tersinggung atas perkataan atau pendapat orang lain tentang dirinya. Pada aspek perkembangan psikologis yang ketiga yaitu terkait perkembangan psikososial. Indikatornya yang pertama, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mampu dan mau bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Yang kelima, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya. Ketujuh, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedelapan, mampu bersikap positif dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, pada aspek perkembangan psikologis yang keempat yaitu perkembangan moral. Indikatornya meliputi yang pertama, mampu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah mendapatkan bantuan. Yang kedua, meminta izin ketika meminjam barang orang lain. Yang ketiga, tidak berkata kotor dan kasar. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima, bersikap 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
Yang keenam, mampu membedakan perbuatan yang benar, salah, baik buruk di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mampu menaati peraturan yang diterapkan di sekolah. Kedelapan, bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Dan yang kesembilan, bersikap jujur dalam hal apapun. Aspek selanjutnya yaitu mengenai motivasi peserta didik. Indikatornya adalah yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, usaha dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang ketujuh, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Aspek selanjutnya yaitu etnik. Indikatornya adalah keberagaman etnik peserta didik. Kemudian, peserta didik dapat menghargai perbedaan etnik di dalam kelas. Aspek selanjutnya yaitu tentang kultural. Indikatornya meliputi yang pertama, peserta didik dapat menghargai keberagaman budaya di kelasnya. Yang kedua, peserta didik mampu melestarikan kebudayaan melalui pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu melestarikan budaya di sekolah seperti budaya 5S. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu mengenai status sosial. Indikator yang diobservasi meliputi latar belakang pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua setiap bulannya, dan jenis transportasi yang digunakan ke sekolah. Aspek selanjutnya yaitu minat. Indikatornya yang pertama yaitu antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ketertarikan peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu mengenai kemampuan awal. Indikatornya yang pertama, guru melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru terkait materi yang akan dipelajari. Aspek selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari visual, audio, writing and reading, dan kinestetik. Indikatornya yang pertama yaitu peserta didik menyukai pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran dengan audio. Yang kedua, peserta didik menyukai pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran dengan gambar. Yang ketiga, peserta didik menyukai pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa proyek. Kemudian yang keempat, peserta didik menyukai pembelajaran dengan menulis dan membaca. Aspek yang terakhir yaitu terkait perkembangan motorik. Indikatornya yang pertama yaitu peserta didik mampu melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan otot. Yang kedua, peserta didik dapat menulis dengan rapi. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.